Karena sistem wasilah adalah sistem yang sangat penting, yang sangat fundamental, yang mengatur hubungan ketersambungan antara ruh manusia dengan Sang Maha Ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan kembali kita bahas dalam perspektif per tema. Saat ini kami mencoba melakukan pendekatan dalam perspektif kalam, bahwa ternyata kalamullah dalam hal ini adalah Quran, itu banyak sekali ayat-ayatnya yang terkonstruksi sebagaimana sistem wasilah. Sebagaimana Al-Baqarah ayat 1 dan 2, alif lam mim. Posisi alif adalah representasi dari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nurullah. Kemudian di bawahnya ada lam. Lam adalah representasi dari nur malaikat. Dan kemudian mim adalah representasi dari Rasul atau utusan yang ada di muka bumi. Sehingga konstruksinya alif lam mim itu adalah konstruksi sistem wasilah. Kalau di tafsir-tafsir Al-Quran atau di terjemahan, alif lam mim itu hanya Allah yang tahu. Tetapi kalau kita perspektifkan dalam perspektif sistem wasilah, ternyata memang sama persis dengan konstruksi sistem wasilah. Apalagi kalau kita sambungkan dengan ayat berikutnya, dzalikal kitabul la raiba fi. Dan itulah kitab. Kitab itu adalah kitab qadim. Gitu. Karena di situ tidak menyebutkan mereknya kitab apa. Itu adalah kitab sebagai petunjuk. Itulah Quran qadim. Lahud. Dzalikal kitabul la raiba fi, ini adalah di sini. Ini adalah alamat dari alif lam mim. Kemudian kalau kita coba lihat lagi ayat yang lain. Al-Ahzab 56. Innallaha, itu adalah Allah, ada di alam Maha Qadim, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah ini ada di alam Qadim, yusalluna 'alan nabi. Nabi adalah di alam dunia. Nah, ini menarik. Di pembahasan terdahulu sudah kita sampaikan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kalau Rasul adalah makhluk ruhani, ia ada di sini. Termasuk Nur Muhammad ini adalah ruhani Rasulullah Muhammad. Makanya kalau Rasul itu maknanya berbeda dengan Nabi. Rasul itu adalah entitas qadim, karena ia adalah ruhaniyahnya. Tetapi kalau Nabi itu adalah entitas baharu, dia ada di alam dunia. Jadi kalau Nabi Muhammad itu adalah fisiknya, fisik Nabi yang lahir tahun 571 di tahun Gajah, putra dari Abdullah, itulah Nabi secara fisik. Tetapi kalau di alam qadim itu adalah Rasul. Makanya konstruksinya innallaha adalah Allah, wa malaikatahu adalah nur malaikat ada di alam qadim, alan nabi, wa malaikatahu yusalluna alan nabi. Ini adalah nabi, berarti manusianya. Konstruksinya tetap sama, Maha Qadim, Qadim, dan alam baru. Sekarang kita coba lagi di surat An-Nur 35. Allahu adalah representasi dari Allah, representasi dari alam Maha Qadim. Allahu nurus samawati, cahaya langit. Itu
cahaya langit ini nur adalah termasuk entitas ini, entitas qadim, nur. Kemudian wal ardi adalah jelas-jelas di bumi. Kemudian berikutnya lagi An-Nisa 59. Ati'ullaha, Allah itu kita setia kepada Allah. Ati'ullaha itu ada di alam maha qadim. Wa ati'ur rasul. Nah, kenapa di sini rasul masuk ke alam qadim? Karena rasul ini adalah ruhaniyahnya nabi. Jadi beda ini, kalau nabi itu di alam dunia, tapi kalau rasul itu di alam qadim. Karena ini adalah entitas ruhani. Ati'ullaha, taatlah kamu kepada Allah. Wa ati'ur rasul, taatlah kepada rasul. Wa ulil amri minkum, dan kepada pemimpin di zamanmu. Wah, ini menarik sekali nih. Ternyata ini Allah Maha Qadim, Rasul kemudian di alam qadim, di dunia ini mewujud dalam bentuk wa ulil amri minkum. Dalam terjemahan-terjemahan yang kita tahu, ulil amri itu adalah pemimpin atau kepala negara gitu. Tetapi kalau kita masuk ke dalam konstruksi ini, apakah cocok ulil amri? Apakah cocok ulil amri minkum ini disejajarkan dengan pemimpin di dunia ini? Misal ini Allah, ini Rasul. Rasul kan berarti utusannya, utusan ruhaniyahnya. Jadi dari Allah yang Maha Qadim ke utusannya, kemudian ke misalnya ulil amri minkum itu yang presiden kita yang lalu kan Pak Jokowi. Jadi Allah, ruhaniyah Rasul, kemudian Pak Jokowi. Kira-kira nyambung apa enggak ya? Oke lah, katakanlah Pak Jokowi masih orang Islam, masih bisalah disambung-sambungin gitu ya, bisa dipas-pasin itu. Tetapi kalau umat Islam yang ada di Rusia misalnya, berarti sambungannya itu dari Allah, kemudian ruhani Rasul, kemudian Putin di sini nih, nyambung apa enggak? Makanya perlu banyak koreksi terhadap pemahaman Al-Quran, karena kalau kita keliru mempersepsikan, padahal ini hal yang sangat fundamental, hal yang sangat penting dalam pola hubungan antara ruhani manusia dengan Tuhannya, maka kita harus lebih cermat lagi, kita harus lebih berhati-hati lagi. Karena ini adalah tidak mungkin ulil amri adalah pemimpin biasa. Dia adalah pemimpin ruhani, karena dia akan tersambung dengan sistem ruhaninya. Dia adalah wakil dari urusan ruhani yang ada di muka bumi ini. Ulil amri minkum, dia ada di zamanmu. Nanti kita akan bahas secara lebih lengkap lagi, lebih komprehensif lagi, siapakah ulil amri minkum. Ini bahasan yang sangat menarik. Pantengin terus channel Mbah Mun Ajat. Kita akan eksplorasi lebih dalam lagi, lebih luas lagi tentang tasawuf yang ilmiah wa amaliyah. Inilah yang maksudi waridhoka madlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.